guys. Hi. No, I'm very happy to be here. Of course, very special also. Oleh Romani ya. To see that all the fans can see Oxford and also for my team to see Indonesia. Oke. Apa katanya guys? Kami juga banyak membicarakan di ruang ganti. In the dressing room as well. They're really curious about what Indonesia was and what to. Tengok mereka benar-benar penasaran tentang bagaimana keadaan Indonesia dan apa yang diharapkan. Maknanya di sini hampir ke semua pemain Oxford FC ni ataupun Oxford United ni baru pertama kali mereka datang ke Indonesia pemain-pemainnya. Okey. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, pelatih Oxford ketagihan rendang dan nikmati keramaan Indonesia oleh pamer skill Lino Auto Tengil. Tengil tu apa guys? Nanti kalian cuba komentar di ruang kolom di bawah. Ini judul yang ingin saya reaksi pada kali ini. Kita ketahui Piala Presiden 2025 akan bermula pada Juli ini dan juga sepak bola ini bukan sahaja terkait dengan pertandingan tetapi ia juga terkait dengan sosio budaya. Pengenalan kepada pemain-pemain ataupun kelab yang datang ke sini, yang pertama kali datang ke sini, yang tidak pernah datang ke Indonesia tetapi baru pertama kali dan mencoba makanan Indonesia sampai ketagihan. Yuk kita semak dulu video ini guys. Menjalani tur pramusim di rumah sendiri, Ole Romani dan Marcelino nampaknya begitu semangat dalam menjalani persiapan. Bahkan bisa dibilang pede banget mereka nih. Mulai dari pamer skill, pas latihan staminanya gak habis-habis, hingga kelakuan tengilnya keluar. Kebiasaan yang dilakukan di Indonesia pokoknya keluar semua, tanpa sisa. Sementara itu, pelatih Oxford menjadi orang yang cukup digemari oleh para fans. Ia dikerubungi bocil-bocil. Dan dari Thailand, Port FC juga telah tiba. Semua tim peserta Piala Presiden kemarin telah melakukan sesi konferensi pers dengan berbagai acara. Termasuk challenge yang penuh drama. Namun bukan drama panas, melainkan candaan di atas panggung. So, inilah berbagai cerita keseruan mereka menjelang dimulainya Piala Presiden 2025. Nakal juga oleh Romani ya. Berbagai momen keasikan dan keakraban pemain hingga pelatih jelang Piala Presiden 2025. Wah, keasikan guys ya. Piala Presiden 2025 akan berlangsung sebagai turnamen yang cukup bergengsi. Setelah Erick Thohir memberikan kejutan khusus dengan mengundang 2 tim asing. Turnamen ini akan mulai digelar pada Minggu 6 Juli 2025 yang dibuka dengan pertandingan grup B dari sang juara bertahan Liga 1 Persib Bandung menghadapi Port FC di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian dilanjutkan grup A antara Oxford United versus Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 6 Juli guys ya. Sebelum itu, kemarin sudah mulai pengenalan acara dengan konferensi pers yang dihadiri seluruh skuad peserta di Senayan, Jakarta. Opening dibuka oleh Erick Thohir, namun yang menarik perhatian adalah acara selanjutnya berupa game-game seru hingga aksi kocak para pemain. Dimulai dari adu juggling, ada Ole Romani yang telah melakukan juggling sendiri sembari duduk yang mencuri perhatian. Padahal sejatinya ia disuruh maju, namun sontak saja Ole ternyata ketawa-ketawa sengaja mau pamer skill duluan. Dan saat kompetisi antar perwakilan skuad, Ole Romani tetap menjadi salah satu penjuggling paling lihai bersama Maklok. 2, 1. Yang paling stylish, coba wartawan ada yang mau pilih siapa? Yang paling stabil emang semua mantap kok. Mas Rangga dan juga Gabi ya. Oke. Rasanya cukup ya? Rasanya cukup. Udah nggak perlu lah mereka buktikan. Oh, hebat. Mantap. Maklok pun oke juga. Thank you, terima kasih. Tapi Ole Romani lagi. Pilih juara siapa, Pak? Padu.
Selain itu, para pemain juga sempat ngumpul bersama, khusus para pemain timnas seperti Mark Locke, Asnawi, Marcelino, Ole Romani, dan satu pemain timnas Singapura, Irfan Fandi, yang juga merupakan teman dekat dari Asnawi di Port FC, serta rekan-rekan dekat Marcelino dulu saat Dari di klub Singapura. Belgia. Namun hal yang paling lucu adalah ketika Marcelino disuruh maju sebagai perwakilan tim untuk menyambut para penggemar dan tamu, di mana Marcelino salah mengira waktu. Dia pikir udah malam padahal masih sore. Tapi uniknya, Aduh. Marcelino masih bisa ngeles dengan nada sombong, hingga akhirnya dibalas oleh Mark Locke sebagai candaan yang penuh makna. Oh, jam UK, sorry. Oh, sombong ya, Kak. Sombong ya. Ya. Selamat sore. Sekarang jam Indonesia bukan di UK ya. Aduh. Sementara itu, saat Ole Romani yang melakukan presentasi, semua langsung terdiam. Dengan dingin, Mang Ole menyalurkan tujuan tim datang ke Indonesia lebih dari sekedar pramusim. Ia bersama skuad Oxford ingin menyalurkan semangat untuk persiapan musim baru. Bahkan Ole menyebut rekan setimnya juga pada penasaran dengan Indonesia dan berjuang lebih ekstrim di sini. Apalagi ketika sesi latihan, terlihat jelas bagaimana para pemain Oxford yang sudah terbiasa di Eropa terlihat letih. Sementara Marcelino dan Ole jelas kondisi fisiknya lebih mudah adaptasi dengan cuaca di Jakarta. Hello guys. Hi. No, I'm very happy to be here. Of course, very special also with Oxford. To see all the fans can see Oxford, and also for my team to see Indonesia. We spoke about it a lot in the dressing room as well. They were really curious about how Indonesia was and what to expect. So now it's really nice to bring them here. Really excited to play the tournament. I think it's for other teams a good chance to show how far they are. Makan malam bersama dan kehangatan yang dirasakan pelatih Oxford. Di balik undangan klub Oxford United ke ajang Piala Presiden, terselip alasan yang cukup istimewa. Klub asal Inggris itu bukan hanya datang untuk bertanding. Mereka datang membawa warna Indonesia dalam skuadnya dengan dua pemain berdarah Nusantara dan pemilik asal Indonesia, Ada juga yaitu Nusantara. Erick Thohir sendiri. Maka, ketika Oxford mendarat di Indonesia, hubungan yang bersifat iyalah, profesional Ole pun dengan berubah menjadi momen kekeluargaan. Lino kan. Salah satu malam penuh makna pun terjadi. Erick Thohir tak melewatkan kesempatan untuk mengundang seluruh tim Oxford United dalam sebuah jamuan makan malam yang penuh keakraban. Di sana, tawa terdengar lepas. Bagus. Senyum merekah di wajah para pemain dan suasana terasa jauh dari tekanan kompetisi. Foto-foto yang dibagikan lewat akun Instagram resmi Oxford United menjadi saksi. Para pemain tampak menikmati malam itu, tertawa bersama dan meresapi nuansa hangat yang jarang mereka temui di kamp latihan biasa. Dalam tradisi seperti ini, Betul. bukan hanya sapaan dan senyuman yang jadi penyambutan tamu, tapi juga cita rasa khas Nusantara. Dan salah satu yang selalu jadi primadona dalam perjamuan semacam ini, tak lain dan tak bukan adalah rendang. Masakan asli Sumatera Barat Rendang, yang kaya rempah dengan daging empuk pedas nih. dan bumbu pekat, dikenal tak hanya lezat, tapi juga cocok dengan lidah siapapun, termasuk para tamu dari Eropa. Di Sedap momen tuh inilah rendang tuh. Marcelino punya peran istimewa. Sebagai anak bangsa, ia seolah menjadi jembatan budaya. Dengan penuh semangat, ia memperkenalkan rendang kepada rekan-rekan setimnya para pemain Oxford dan sang pelatih Gary Rowett. Bukan sekedar memperkenalkan rasa, tapi juga memperkenalkan bagian dari jati dirinya. Mungkin ini juga caranya membalas kebaikan, karena selama menetap di Inggris, Marcheng tentu tak berjalan sendiri. Ada bantuan dari rekan-rekan setimnya, mulai dari adaptasi cuaca, ritme latihan, hingga sekedar memilih makanan yang cocok untuk dirinya. Maka kini, saat tanah kelahirannya menjadi tuan rumah, Marcelino lah yang mempersembahkan keramahan terbaik ala Indonesia. Sepak bola memang bukan sekedar soal mencetak gol, ia juga tentang pertemuan, persahabatan, dan penghargaan terhadap akar budaya. Dan malam itu, lewat sepiring rendang dan tawa yang tulus, Oxford United merasakan bahwa mereka disambut bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Benar-benar sekali. Wah, begini barulah guys.
dia friendly match, bukan sekadar pertandingan tetapi ada pelajaran daripada kedatangan mereka ke Indonesia ini. Pengenalan kepada budaya-budaya Indonesia, makanan-makanan, kuliner Indonesia kan. Selain itu, jamuan makan malam hanyalah permulaan. Sambutan hangat dari Indonesia tak terhenti di meja makan, tapi terus mengalir bahkan hingga ke lapangan tempat Oxford United berlatih. Sang pelatih kepala Oxford United kembali mendapatkan pengalaman yang tak biasa. Dalam suasana yang mungkin dibayangkan akan penuh fokus dan kesibukan, justru datang kejutan kecil yang membekas, di mana pertemuan Gary Rowett dengan bocah-bocah Indonesia yang dengan polos dan percaya diri menyapanya. Anak-anak itu dengan wajah lugu dan senyum lebar menghampiri Rowett tanpa canggung. Mereka tak sekedar ingin melihat dari jauh. Mereka ingin bicara, menyapa, dan berbagi semangat. Dengan bahasa yang mungkin berbeda, tapi dengan energi yang sama, keingintahuan dan rasa kagum. Dan Gary Rowett, yang di banyak negara mungkin hanya disapa dari jauh, justru menunjukkan respon luar biasa. Ia tak menjaga jarak, tak bersikap dingin. Sebaliknya, ia membuka diri, menunduk mendengar, bahkan membalas tanya. Sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik dan formasi, tapi juga tentang sentuhan kemanusiaan. Para bocil itu dengan bahasa seadanya mencoba bercakap. Ada yang bertanya, ada juga yang hanya tertawa, dan ada pula yang diam, tapi matanya penuh dengan rasa senang. Sementara Rowett dengan sabar dan hangat terus mencoba membalas setiap momen itu dengan senyum dan sapaan. Mungkin ini tak masuk highlight pertandingan, tak akan tercatat dalam statistik atau rekaman resmi Piala Presiden. Tapi bagi Oxford United dan bagi anak-anak, peristiwa ini akan terus tinggal dalam ingatan. Karena disitulah arti sepak bola yang sebenarnya. Menjadi jembatan antara dunia yang berbeda, antara generasi, bahkan antara bahasa. Mantap. Oxford United dan Port FC bertekad bertemu di final. Di Piala Presiden 2025, tambahan 2 tim asing menjadi sebuah nilai positif untuk persaingan juara. Kini nggak cuma dari para juara Liga 1 yang akan bertarung, namun Port FC dan Oxford pun berambisi untuk meraih juara. Karena jelas hadiahnya menarik buat keuangan tim. Jadi walaupun hanya sekedar turnamen pramusim, semua mengincar juara, seperti yang dikatakan perwakilan dari Port FC. Saya perwakilan Port FC dari Thailand, mengucapkan terima kasih telah mengundang kami buat ikut turnamen Piala Presiden ini. Sangat luar biasa bermain di Piala Presiden, karena sekaligus sebagai persiapan menjalani kompetisi kita di Thailand. Dan tentunya banyak tim dan pemain yang berkualitas juga di turnamen ini. Jadi kita sangat antusias dan hadiahnya sangat menarik. Semoga kita dari Port FC bisa memberi hiburan yang menarik buat seluruh masyarakat Indonesia. Sebab kita juga datang dengan kekuatan yang kuat, siap buat bersaing untuk jadi juara, kata Asnawi selaku pemain Port FC saat konferensi pers. Sementara itu, Marcelino sebagai perwakilan Oxford juga ikut menyampaikan ambisinya untuk tim. Pertama, terima kasih. Mungkin saya mewakili teman-teman lain di Oxford United. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum ke sini, kami menjalani persiapan luar biasa. Ada latihan fisik sebelum ke sini. Kami datang ke sini bukan karena melihat tim. Kami serius datang ke sini untuk menjadi juara, ungkap Marcelino saat konferensi pers. Ya, bisa dilihat dari sesi latihan saja berjalan sangat intens. Baik Oxford, Port FC, Persib, Arema sama-sama semangat. Terutama Indonesia All Stars siap tunjukkan taring sebagai skuadnya para bintang. Memang sengit juga guys ya. Port FC ini pun antara yang terbaik di Thailand juga kan. Tapi itu Indonesian All Star tuh, itu pun pemain-pemain kira pemain baru lah mungkin yang banyak di situ. Dari sini sudah kelihatan
Atmosfer persaingan Piala Presiden 2025 benar-benar berbeda dari turnamen pramusim biasanya. Bukan hanya sekedar pemanasan jelang liga berjalan, tapi ini sudah terasa seperti ajang prestisius yang penuh ambisi, gengsi, dan semangat juang. Kehadiran dua tim asing menambah dinamika turnamen, menghadirkan warna internasional, sekaligus membuktikan bahwa sepak bola Indonesia kini tak hanya jadi tuan rumah, tapi juga destinasi kompetitif yang layak diperhitungkan. Di balik aksi-aksi para pemain, terselip interaksi, keakraban, bahkan tawa yang jadi jembatan antar budaya. Dari Marcelino yang berbagi rendang, Ole yang tampil tengil, hingga Gary Rowett yang dengan rendah hati menyapa bocah-bocah Indonesia. Semua itu menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang mengejar trofi, tapi juga tentang cerita-cerita kecil yang menghangatkan hati. Kini tinggal menunggu waktu. Saat peluit pertama dibunyikan, semua cerita manis akan berubah menjadi pertarungan sesungguhnya. Lapangan akan menjadi panggung, dan para pemain akan menari dengan semangat juara. So, Piala Presiden 2025 telah membuka lembaran barunya. Tapi siapa kira-kira sang juara sejak? Oke guys, inilah wajah sejati Indonesia. Sebuah negeri yang tidak hanya dikenal karena semangat di lapangan hijau, tetapi juga karena hati besar rakyatnya yang begitu hangat menyambut siapa saja yang datang. Ketika seorang pelatih dari Oxford bisa jatuh cinta pada rendang, masakan warisan leluhur yang kaya rasa dan makna, itu bukan sekadar soal makanan. Itu adalah bukti bahawa rasa Indonesia mampu menebus batas budaya dan bahasa. Dan lebih dari itu, ketika keramahan dan ketulusan rakyat Indonesia dirasakan begitu nyata oleh tamu asing, kita semua diingatkan bahawa kekuatan bangsa Indonesia itu bukan hanya terletak pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang terasa, pada senyum tulus, sapaan hangat, dan juga pada sambutan yang membuat siapapun merasa seperti di rumah sendiri. Ini bukan dongeng, ini nyata. Inilah Indonesia yang sesungguhnya, guys. Di tengah semua itu, tingkah tengil Lino dan respon santai Ole Romeni hadir seperti bumbu yang menyempurnakan cerita. Mereka mungkin hanya bercanda di lapangan, tapi tawa mereka menjadi simbol bahwa sepak bola juga tentang kebersamaan ini, guys. Tentang momen-momen kecil yang menyatukan banyak hati. Kadang kita lupa bahwa hal-hal seperti inilah yang paling membekas setelah pertandingan itu usai nanti. Dan sepak bola memang tentang strategi kemenangan dan kerja keras, tapi di balik semua itu ada kisah-kisah manusiawi yang membuat kita tersenyum, tertawa, bahkan terharu, guys. Dan Indonesia berhasil menghadirkan semua dalam satu waktu, membuat yang datang merasa diterima dan yang menyaksikan merasa bangga nanti di stadion itu. Karena pada akhirnya yang membuat Indonesia begitu dicintai bukan hanya talenta dan potensi, tetapi karena kehangatan jiwanya. Dan siapapun yang pernah merasakannya akan tahu Indonesia bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah rasa kenangan dan rumah yang akan selalu dirindukan. Semua ini tercipta oleh karena sosok Bapak Erick Thohir yang begitu mengutamakan sepak bola ini berkembang dengan baiknya, dan juga cinta budaya, keadaan suasana di Indonesia itu terkenal di mata dunia. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.